Bacaan Alkitab kita yang kita baca hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara, suatu kali saya melayani di salah satu jemaat GKI. Ketika saya bersiap di konsistori, saya melihat seorang penatua sedang memegang lembar liturgi. Tetapi yang menarik adalah tangannya gemetar. Maka saya bertanya kepadanya, Bapak sedang takut? Kok tangannya gemetar? Dia berkata, enggak Pak WP, saya enggak takut. Memang tangan saya kurang baik, suka gemetar seperti ini. Oh sudahlah, kalau Bapak tidak takut, enggak masalah. Takut juga enggak apa-apa. Bapak nanti tugasnya apa? Lalu dia menjawab, nanti tugas saya Pak WP adalah pengakuan iman rasuli. Wah, jangan-jangan ini tugas yang pertama ya bagi Bapak ya, sehingga Bapak gemetar karena Bapak takut. Penatua itu menjawab saya dan berkata, memang ini tugas saya yang pertama Pak WP, tetapi saya itu guru, saya biasa berdiri di depan anak-anak, saya tidak takut juga untuk tugas ini. Maka kemudian ibadah berlangsung, saudara-saudara, dan seperti biasa di GKI, pengakuan iman rasuli dipimpin oleh penatua. Maka berdirilah penatua itu, saudara-saudara, dia letakkan lembar liturginya, dia pegang mimbar itu dengan agak erat, lalu dia berkata, bersama dengan umat di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Wah, ketika mendengar kalimat ini saya gembira, saudara-saudara, suaranya mantap sekali. Lalu ia melanjutkan dan berkata, Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara-saudara, pada waktu kalimat itu diucapkan, beberapa orang, termasuk saya juga ngikut mengucapkan kalimat itu. Baru kemudian di tengah jalan kami sepertinya sadar, loh ini kan doa Bapa kami, bukan pengakuan iman rasuli. Maka jemaat meledak dalam tawa, si Bapak makin berkeringat. Selesai ibadah, saudara-saudara, saya tanya, Bapak tadi takut ya? Dan kemudian dia menjawab dengan jujur, iya Pak, sebenarnya saya takut. Walaupun saya tidak mengakuinya. Saudara-saudara, diakui atau tidak, rasa takut itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Konon ada 360 lebih hal yang bisa menyebabkan manusia takut, saudara-saudara. Tetapi ada satu hal yang selalu menggetarkan hati manusia. Baik orang percaya maupun belum orang percaya. Siapa yang tidak takut dengan kematian, saudara-saudara? Mungkin kita bisa mengatakan, saya tidak takut Pak WP, iman saya cukup kuat, saya cukup menjalani hidup ini dengan baik, saya tidak takut dengan kematian. Tetapi dalam pengalaman saya sebagai pendeta, saudara-saudara, ketika seseorang sadar bahwa usianya tinggal beberapa waktu, maka biasanya rasa takut akan kematian itu ada. Dan satu yang selalu ditanyakan, saudara-saudara, Pak WP, kemana saya akan pergi ya sesudah saya mati? Orang yang belum percaya menanyakan pertanyaan itu, bahkan orang yang sudah percaya juga menanyakan pertanyaan yang sama, saudara-saudara. Jadi kita harus mengakui bahwa kematian itu menggetarkan jiwa kita, menyisakan satu pertanyaan yang tak terjawab, kemana kita setelah kita meninggal dunia. Saudara-saudara, bacaan Injil yang kita baca dalam Yohanes pasal 14 ada pada rentang waktu menjelang terakhir dari pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah sering berbicara tentang penderitaan, tentang kematian, tentang kebangkitan yang akan terjadi di dalam dirinya, saudara-saudara. Kadang murid tidak mengerti apa percakapan Tuhan Yesus itu. Mereka malah ribut misalnya tentang siapa yang terbesar. Tetapi kadang murid mengerti apa yang akan terjadi. Suatu kali ketika Yesus bercerita tentang penderitaan dan kematiannya, Petrus berkata dengan keras, hal itu sekali-kali jangan terjadi kepadamu. Dan Yesus menghardik Petrus dan berkata, enyahlah engkau iblis. Jadi barangkali di dalam hati para murid ada semacam ketakutan. Nanti kalau guru mereka mati, disalibkan, bagaimana dengan nasib mereka? Bagaimana dengan masa depan mereka? Bagaimana dengan mereka yang sudah 3 tahun lebih mengikut Yesus? Mereka akan kehilangan masa depan mereka, perjalanan waktu yang ada selama ini menjadi sia-sia, bukan? Nah, di dalam konteks percakapan seperti itulah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pasal 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berbeda dengan kita, saudara-saudara, Yesus tahu kemana dia akan pergi setelah kematian itu. Ke sebuah tempat yang disebutnya rumah Bapa. Dan Yesus mengatakan bukan hanya ia pergi ke rumah Bapa, tetapi dia akan menyediakan tempat bagi kita. Supaya dimanapun Yesus berada, kelak kita akan berada. Saudara, ini adalah sebuah penegasan bahwa hidup dan mati itu tidak pernah ditakuti oleh Kristus. Dia menjalani kehidupan dengan keberanian dan dia tahu apa arti kematian, yaitu ke rumah Bapa. Dan dia menyediakan tempat bagi kita kelak ketika kehidupan kita berakhir di dunia ini.
Dan bahkan Yesus kemudian menjelaskan lebih lanjut dengan berkata di ayat yang ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada sebuah ungkapan penegasan yang sangat eksklusif. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada rumah Bapa, kekekalan, kalau tidak melalui Kristus. Saudara-saudara, herannya ayat-ayat ini sering kita dengar di acara pemakaman atau kremasi, bukan? Jangan takut dengan pemakaman, jangan takut dengan kremasi. Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kita dipastikan tempatnya dalam kekekalan. Ini benar dan tidak salah, dan hanya Yesus yang bisa melakukannya. Tetapi sisi yang lain dari berita ini, saudara-saudara, adalah konteks asalnya. Bahwa percakapan ini terjadi ketika para murid mengalami takut. Apa yang akan terjadi kalau Yesus meninggal? Bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka? Jadi dari konteks asal percakapan ini, saudara-saudara, kita tahu bahwa ini bukan hanya berbicara soal kekekalan nanti di sana, tetapi ini juga soal keyakinan, keberanian menjalani hidup yang ada di depan. Saudara-saudara, kalau nasib dalam kekekalan itu sudah dipastikan, maka kematian seharusnya tidak menakutkan, bukan? Bukan karena amal baik dan perbuatan kita, tetapi karena apa yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib itu. Kalau kita tahu kemana kita pergi setelah mati, yaitu ke rumah Bapa, maka tidak ada lagi rasa cemas dan takut, bukan saudara-saudara? Rasa cemas dan takut di hadapan kematian biasanya sangat berpusat pada ketidaklayakan diri. Tetapi Yesus mengajak kita untuk melihat karyanya di atas kayu salib yang melayakkan kita. Dan kalau untuk yang kekekalan itu dia pastikan bagi kita, maka seharusnya kehidupan ini kita jalani dengan keberanian, bukan? Saudara-saudara, ada banyak orang yang nampaknya tidak takut mati, tetapi mereka sebenarnya sedang takut hidup. Di tempat tinggal saya dulu, di kampung halaman saya, saudara-saudara, ada anak-anak yang sekolahnya tidak baik, sukanya mabuk-mabukan. Nah, mereka biasanya naik motor dengan kecepatan tinggi, siksak di jalan yang kecil itu. Dan mereka sering mengatakan, kami tidak takut mati, kami tidak takut mati. Ya, barangkali saya percaya mereka tidak takut mati, saudara-saudara. Tetapi lihat, apakah mereka berani menjalani hidup? Kenapa mereka mabuk-mabukan? Kenapa mereka bangunnya siang hari dan menghabiskan hari-hari mereka dengan cara seperti itu? Banyak orang tidak takut mati katanya, tetapi tidak berani menjalani hidup dengan segenap hati. Sebaliknya, Kristus menyediakan tempat bagi kita di surga, agar kita bisa berkata, mati itu keuntungan. Karena berarti kita kembali ke rumah Bapa. Tetapi hidup berarti Kristus. Berarti menjalani hidup seperti Kristus. Sang jalan, kebenaran, dan kehidupan itu. Suatu kali, saudara-saudara, saya sedang melayani di luar Pulau Jawa. Ketika saya sedang menunggu kebaktian yang kedua, telepon berulang kali berdering dan saya angkat, ternyata seorang teman saya yang tinggal di ibu kota. Dia berkata, "Bro, lagi melayani di kota kelahiranku ya. Tolong dong tengok mama sudah 15 tahun sakit." Saudara-saudara, saya mengiyakan permintaan untuk menengok dan mendoakan mamanya.
15 tahun sakit, saudara-saudara. Dan saya sudah dijelaskan bahwa bagian pinggang ke bawah, mohon maaf, tidak bisa digerakkan, tetapi pinggang ke atas bisa digerakkan. 15 tahun terbaring di rumah sakit. Dan dari rumah sakit itu, kemudian dipindah ke rumahnya. Jadi total lama waktu ia sakit 15 tahun. Ketika saya dalam perjalanan menuju tempat itu, saudara-saudara, saya sudah memikirkan nanti kalimat apa yang paling tepat saya katakan. Nanti doa seperti apa untuk seorang ibu yang terbaring 15 tahun sakit. Ketika saya tiba di rumah itu, memencet bel, saya dijemput oleh seorang suster yang segera membawa saya ke sebuah kamar. Saya memperkenalkan diri saya, si ibu menjabat tangan saya dengan hangat sambil tertidur, sambil tiduran, saudara-saudara. Lalu dia berkata kepada saya, "Pak, kita doa dulu ya." Lalu dia berdoa, saudara-saudara, lalu dia bernyanyi. Dia berdoa, bernyanyi, tidak mungkin saya menghentikannya. Sampai akhirnya kata amin terdengar. Begitu dia bilang amin, saya berkata dalam hati, ini giliran saya untuk mendoakan dia. Saya datang untuk mendoakan, bukan untuk didoakan. Tetapi baru saja saya mau memulai membuka kalimat, si ibu menggenggam tangan saya erat sambil memandang saya lalu berkata, kita belum doain istri dan anak Pak WP, yuk kita berdoa lagi. Jawaban apa coba saudara yang saya bisa berikan selain you? Dan kemudian dia berdoa lagi, memuji Tuhan lagi, mengutip firman, dan saya tahu itu bakal berlangsung 15 menit. Selesai dia berkata amin, benar 15 menit, berarti sudah 30 menit dia mendoakan saya akan mulai mendoakan dia. Tetapi pundak saya ditepuk oleh susternya sambil berkata, Pak, mohon maaf jam berkunjung sudah habis. Sus, ini kan rumah, bukan rumah sakit. Kok ada jam berkunjung? Lalu suster itu berkata, kita keluar dulu ya Pak, nanti saya jelaskan. Nah, ketika saya meninggalkan kamar itu, saudara-saudara, saya melewati ruang tamu, ada 4-5 pasang, mungkin suami istri yang menunggu di situ. Dan saya bertanya, sus mereka siapa? Kenapa mereka ke tempat ini? Lalu susternya berkata, anaknya tidak menjelaskan kepada Bapak. Hah? Menjelaskan apa, sus? Sang suster berkata, mereka ini ke sini, Pak, 4-5 pasang itu sudah menunggu, sudah mendaftar dari minggu yang lalu. Bapak ini tahu-tahu muncul kalau Bapak bukan teman dari anaknya. Nggak mungkin saya kasih Bapak kesempatan didoakan oleh Mama. Saya kaget, saudara-saudara. Lalu sang suster menceritakan bahwa setelah kembali ke rumah, setelah penuh kemarahan sekian lama, setelah penuh keputusasaan dan ingin mati, suatu kali Tuhan menjamah hati sang mama. Sehingga dia berkata, aku masih pengen sembuh. Tetapi kalau Tuhan belum memberikan kesembuhan, maka aku ingin melayani. Dan jadilah mama itu seorang pendoa syafaat bagi orang lain. Wah, saudara-saudara, ketika mendengar cerita itu di perjalanan, teman itu menelpon dan saya ceritakan apa yang terjadi. Teman itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, sesekalilah bro didoakan, bukan mendoakan orang lain. Saudara, dalam perjalanan pulang ke hotel setelah mendoakan, saya belajar satu hal. Di dalam penderitaan seringkali orang berpikir secepatnya mati. Aku tidak takut mati. Di dalam pergumulan yang tidak jelas di masa pandemi seperti ini, barangkali kita juga berpikir, kalau segera dipanggil Tuhan selesai segala urusan. Kalau hidup malah banyak hal yang harus kita hadapi dan selesaikan, bukan? Melelahkan, ada di dalam ketidakpastian. Kapan pandemi ini berakhir? Bagaimana bisnis kita? Bagaimana pendidikan anak kita? Bagaimana kualitas relasi di dalam rumah tangga yang malah berantakan? Saudara-saudara, ketika Yesus memastikan tempat kita di kekekalan, berarti salah satu ketakutan terbesar kita telah diselesaikan di atas kayu salib.
Mati itu keuntungan. Tetapi kalau Tuhan masih mengaruniakan hidup, maka itu berarti Kristus. Maka itu berarti berjalan di belakang Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup, apa dan bagaimanapun situasinya. Kita mesti berani menjalani hidup dan berjalan di belakang Kristus. Tuhan yang telah mati dan dibangkitkan itu. Jangan pernah takut menghadapi kematian. Tetapi juga beranilah menjalani kehidupan. Lihat Yesus. Dia memastikan tempat kita di kekekalan. Dia menyertakan roh-Nya yang kudus. Agar kita mampu berjalan di belakangnya. Apa dan bagaimanapun kondisi kita. Agar kita mampu berjalan di belakangnya. Apapun yang terjadi dengan dunia ini. Agar kita mampu terus berjalan mengikutinya. Dan orang melihat Kristus hidup di dalam hidup kita ini. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang sudah bangkit, berikan kami bukan hanya keberanian untuk menghadapi kematian karena karya-Mu yang sudah final di atas kayu salib. Tetapi beranikan kami juga untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena kami telah Engkau sertai dengan roh-Mu yang kudus. Karena kami Engkau beri tugas untuk menyatakan kehadiran-Mu di tengah pergumulan yang terjadi di dunia ini. Tolong mampukan kami ya Roh Kudus, berjalan terus di belakang Kristus sang jalan kebenaran dan kehidupan. Amin.